Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, sedikit ingin memberitahukan tentang ciri daripada orang yang terkena gangguan, baik itu gangguan sihir atau gangguan jin. Nah, diantaranya terdapat tanda-tanda. Yang pertama, hatinya gelisah, cemas, kemudian berpikirnya negatif, mudah marah. Kemudian kalau secara fisiklinya atau apa yang dirasa di tubuhnya, yang pertama agak sakit di daerah sini, daerah tengkuk ya, daerah tengkuk. Kemudian juga sering sering sakit di bagian pundaknya. Pundak tuh belikat ya, terutama itu kadang seperti rasanya seperti ditusuk. Sakit banget di situ ya. Nah, kemudian apalagi banyak, misalkan gatal, batuknya nggak berhenti gitu, lama gitu batuknya. Nah, kemudian apalagi kalau yang wanita mengalami menstruasi kurang lancar atau sakit, ini juga ada gangguan. Kemudian apalagi asam lambung, jadi terasa seperti sesak di ulu hati ya, di ulu hati ini di daerah tengah-tengah ya. Nah, itu juga termasuk daripada ada gangguan. Nah, terus bagaimana cara kita mengatasi hal itu ya? Saya menyarankan Anda untuk ruqyah mandiri. Jadi bacalah atau ambil wudhu ketika dalam kondisi seperti itu. Maka ambil tindakan yang pertama, ambil wudhu ya, ambil wudhu. Kemudian selesai ambil wudhu, kita duduk menghadap kiblat. Kemudian kita bacakan suratul Fatihah sambil kedua tangan kita angkat ya. Kita angkat kedua tangan kita. Kemudian kita baca suratul Fatihah, baca ayat kursi, kulhu, falak, anas. Jadi al-ikhlas, al-falak, al-anas, anas bukan al-anas. Nah, kemudian setelah selesai baca, ditiupkan ke telapak tangan kita, kemudian dibasuhkan ke wajah, belakang, bagian yang sakit, terus kemudian sampai ke tangan, badan, depan, belakang, semua tuh ya. Dengan keyakinan mohon perlindungan kepada Allah, dijauhkan dari keburukan makhluk ciptaan Allah. Apa doanya? A'udzubika bimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gitu ya. Nah, ini langkah pertama ya. Nah, kalau memang belum ada perubahan ya, maka coba konsultasikan kepada orang-orang yang bisa ya di sekitar kita ya, yang ngerti ini apa nih ya. Kadang juga ada penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis gitu ya, kelihatannya sehat tapi kita yang memiliki jiwa merasakan kayaknya nggak nyaman. Nah, ini juga termasuk gangguan gitu ya. Jadi setan itu bisa masuk melalui aliran-aliran darah, dan bisa juga setan itu ketika diperiksa oleh medis dia keluar gitu ya, atau mungkin dia yang menghalang-halangi sehingga laporan medisnya mungkin bisa saja keliru gitu. Dia bisa melakukan apapun ya dengan izin Allah tentunya. Nah, maka yang pertama kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yang pertama mengakui dulu kesalahan diri kita. Nah, maka doanya apa? Salah satunya perbanyak istighfar atau baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diulang-ulang sambil kita mencari apa nih kesalahan kita nih, kok Allah izinkan ini terjadi pada diri kita. Keresahan, gelisah, cemas. Biasanya kalau udah di atas 40 ya, 50 itu mulai tuh kecemasannya beda ya dengan ketika masih seger, masih kuat gitu. Nah, ada aja rasa takut mati ya. Jadi kalau ngelihat orang ada yang musibah, dia juga ketularan, jadi takut, takut ntar dia yang mati gitu. Nah, ini yang kayak begini yang sebetulnya ini adalah gangguan ya, gangguan jin atau gangguan sihir. Nah, pokoknya jangan panik kalau seperti itu. Lakukan langkah-langkah tadi ya, terus perbaiki ibadah kita. Pasti kita ini seringkali meninggalkan ibadah ya, meninggalkan atau bukan meninggalkan ya, ngulur-ngulur gitu.
Jadi mengerjakannya itu pas udah rada-rada segen gitu, ngantuk gitu kan. Nah, ini berpotensi sihir itu bisa masuk ya, jin itu bisa masuk. Maka dari itu jaga tuh ibadah kita, terutama sholat kita, interaksi kita dengan Al-Quran juga dijaga. Jangan sampai kita jarang banget baca Quran, minimal habis maghrib sama habis subuh baca itu Quran ya, dengerin pengajian, sehingga hati kita ini yang haus, yang lapar akan hidayah dan juga petunjuk Allah, atau mungkin juga nasihat-nasihat, itu jadi terisi ya. Dan insya Allah mudah-mudahan langkah-langkah ini bisa membuat kita semakin jauh lebih tenang dalam menyikapi masalah. Masalah mah nggak bakalan berhenti sampai mati juga, gitu bakalan ada masalah terus. Tapi yang paling hebat adalah ketika kita tidak salah menyikapi masalah. Yang kedua, ketika kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selamat melakukan aktivitas, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.